Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan kitab Matan Waraqat yang membahas tentang nasakh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naskhu, menasakh atau meratifikasi. Wa amman naskhu fa ma'nahu lugatan al-izalatu. Dan adapun pengertian nasakh secara etimologi atau secara bahasa al-izalatu yaitu menghilangkan. Wakila maknahu an-naqlu, dan pada kaul yang lain, pada pendapat yang lain, pengertian nasakh an-naqlu yaitu memindahkan. Min qaulihim, dari perkataan orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitabi ay naqaltuhu. Nasakhtu ma fi hadzal kitabi, saya memindahkan isi yang ada di dalam kitab ini. Ayna qaltuhu. Wa hadduhu, dan pengertian nasakh secara syar'i, huwa al-khitabud dalu ala raf'il hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Pengertian nasakh secara syar'i, huwa al-khitabud dalu ala raf'il hukmi sabiti, yaitu khitab yang menunjukkan dihilangkannya suatu hukum yang telah ditetapkan, bil khitabil mutaqaddimi, dengan khitab atau dengan hukum yang baru, ala wajhin laulahu lakana sabitan, dengan cara jikalau tidak ada khitab yang baru, maka khitab yang lama atau hukum yang lama masih tetap berlaku. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Wa yajuzu, dan dibolehkan naskhur rasmi wa baqaul hukmi, meratifikasi atau menghilangkan tulisan, wa baqaul hukmi, dan menetapkan hukum. Ya. Jadi tulisannya dihilangkan, tidak ada di dalam suatu dalil, atau dalam hal ini adalah Al-Quran, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Contoh, hukum ranjam bagi seseorang yang melakukan zina, padahal dia pernah menikah. Jadi orang yang sudah menikah, ketika dia melakukan perbuatan zina, maka hukumnya diranjam. Hukum ini masih tetap berlaku, namun redaksi ataupun tulisan yang menjelaskan tentang hukum tersebut itu sudah tidak ada. Wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi, dan begitu pula dibolehkan menghilangkan suatu hukum dan menetapkan tulisannya. Ya. Jadi tulisannya masih tetap ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Wa naskhu ila badalin, dan diperbolehkan juga menghilangkan suatu hukum diganti oleh hukum yang baru. Ya. Wa ila ghairi badalin, dan diperbolehkan pula menghilangkan suatu hukum dan tidak diganti oleh hukum yang baru. Wa ila ma huwa aghlazu, dan dibolehkan pula mengganti suatu hukum dengan hukum yang lebih berat. Wa ila ma huwa akhafu, dan dibolehkan pula mengganti suatu hukum dengan hukum yang lebih ringan. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi, dan diperbolehkan pula menghilangkan suatu hukum yang ada di Al-Quran oleh hukum yang baru yang ada di Al-Quran lagi. Wa naskhus sunnati bil kitabi, dan diperbolehkan pula menghilangkan suatu hukum yang ada di hadis Nabi oleh hukum yang baru yang ada di Al-Quran. Wa naskhus sunnati bis sunnati, dan diperbolehkan juga menghilangkan suatu hukum yang ada di hadis
oleh hukum yang baru yang ada di hadis pula. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir minhuma, dan diperbolehkan pula menghapus suatu hukum yang ada di hadis mutawatir oleh hukum yang ada di hadis mutawatir lagi. Wa naskhul ahadi bil ahadi au bil mutawatiri, dan diperbolehkan pula menghapus suatu hukum yang ada di hadis ahad oleh hukum yang baru yang ada di hadis ahad, atau menghapus suatu hukum yang ada di hadis ahad oleh hukum yang baru yang ada di hadis mutawatir. Wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahadi, dan tidak diperbolehkan menghapus suatu hukum yang ada di hadis mutawatir oleh hukum yang ada di hadis ahad. Jadi diperbolehkan menghapus suatu hukum oleh hukum yang baru yang lebih kuat kedudukan hukumnya, ya. Jadi kesimpulannya, nasakh ini diperbolehkan apabila suatu hukum yang lama, ya, itu tidak berlaku lagi ketika datang hukum yang baru dari sumber yang lebih kuat. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan nasakh yang ada di kitab Matan Waraqat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.